Saya yakin semua orang akan setuju bahwa Jogja itu gudangnya tempat wisata. Baik itu wisata alam, wisata tempat bersejarah, wisata kuliner, dan jenis wisata lainnya. Dari gunung, pantai, candi, air terjun, bukit, gua, sungai, gumuk pasir, embung, hutan pinus, hutan mangrove, waduk, sawah, laut, semuanya ada. Tinggal pilih saja tempat yang kamu suka. Di antara banyaknya wisata alam di Jogja, ada salah satu tempat yang memiliki makna khusus bagiku, yaitu lereng Gunung Merapi. Pernah ada suatu kejadian yang masih terus membekas hingga sekarang. Awal tahun 2019, aku mengantar Koko Andi pulang ke Banker Kali Adem, salah satu spot di kawasan wisata Kaliurang yang berada tepat di bawah lereng Gunung Merapi. Aku, Koko Andi, dan Martin, kami bertiga OTW di hari Minggu yang cerah itu. Koko Andi ini adalah temanku yang melihat tuyul di cerita mistis Tagar 15. Sesampainya di dekat lokasi, ada pemandu yang menawarkan jasa pengantaran. Berhubung ini pertama kalinya aku pergi ke sana, jadi lebih aman jika ada pemandu yang mengantarkan ke sana. Akses jalannya banyak tanjakan ekstrim soalnya. Singkat cerita, sampailah aku di lokasi. Aku langsung takjub dengan pemandangan lereng Gunung Merapi lengkap dengan abu vulkanik yang telah mengendap menyatu dengan tanah. Banyak bebatuan kecil dan material lain sisa erupsi Gunung Merapi. Para pengunjung yang lain sedang asik berfotoria. Ada juga yang teriak kegirangan bersama rombongan menikmati serunya naik jeep. Di sela-sela riuhnya suara orang-orang di sekitar, aku merasakan hal yang ganjil. Seperti ada yang mengawasiku, memandangku dari kejauhan. Ada dorongan kuat untuk melihat ke arah Gunung Merapi yang saat itu sedang terlihat jelas, tanpa ada awan atau kabut yang menutupi. Mataku tertuju pada sosok tinggi besar sedang berdiri tepat di depan Gunung Merapi. Warna kulitnya perpaduan antara hijau, coklat, dan abu-abu. Warnanya sama persis dengan lereng Gunung Merapi. Tubuhnya hampir menyatu dengan alam, membuatnya terlihat samar. Jika aku tidak melihat dengan seksama, maka tidak akan sadar bahwa ada yang sedang berada di sana. Dalam hatiku bergumam, apa karena aku hobi nonton film Avengers, terus aku jadi halu melihat Hulk di sini? Sosok raksasa ini perawakannya mirip dengan Hulk. Beliau menatapku dengan mata yang tajam, penuh wibawa. Aku sempat merinding dibuatnya. Tapi ini bukan merinding takut loh guys. Ada perasaan seperti dilindungi, diayomi, nyaman dan adem rasanya. Aku bisa merasakan energi positif dari beliau. Saat aku mulai terbuai dengan aura sejuk yang dipancarkan olehnya, Koko Andi mengagetkan aku. Feb, kamu kenapa? Jangan melamun nanti kesambet loh. Hahaha. Kampret, bikin aku kaget saja kok. Koko lihat itu ndak? Ada yang berdiri di sana, tinggi besar seperti raksasa. Mana? Ndak ada apa-apa kok. Yang ada itu Gunung Merapi, keren banget view-nya. Iya, keren banget gunungnya. Udah, kamu berdiri depan tulisan Banker Kali Adem situ. Biar Koko fotoin. Mumpung HP ku baru nih. Hasil fotonya pasti bagus. Hehehe.
Oke, Ko, siap. Setelah aku selesai foto-foto, gantian Martin yang minta difoto juga. Kalau Koko Andi dari dulu memang tidak suka difoto. Dia cuma seneng jadi fotografer saja. Sementara Koko Andi sibuk ambil gambarnya Martin, aku duluan turun dan masuk ke dalam bunker. Ada sesuatu yang menarikku masuk ke sana. Dan benar saja, kepekaanku langsung terbuka saat masuk ke dalam ruangan yang dulu pernah dipakai untuk berlindung dari ganasnya awan panas erupsi Merapi. Ada aura kesedihan mendalam yang aku rasakan di dalam bunker ini. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, mungkin akan aku tulis di cerita mistis yang lain. Jujur, waktu itu aku tidak tahu sebenarnya siapa sosok raksasa itu. Sudah sejak pertama kali aku datang ke Kaliurang, beliau selalu menampakkan diri. Di waktu yang berbeda, saat aku berkunjung ke Bukit Klangon, The World Landmark Merapi Park, Stonehenge Cangkringan, dan tempat lainnya yang masih dalam kawasan wisata Kaliurang, Ki Juru Taman selalu muncul. Hanya saja, di bunker Kaliadem inilah tempat yang paling berkesan untuk diceritakan. Saat itu aku tidak punya guru besar atau teman yang paham untuk bertanya. Sampai akhirnya, di awal tahun 2020 aku melihat ada konten YouTube yang membahas tentang salah satu abdi kinasih yang menjaga Gunung Merapi. Ya, beliau adalah Ki Juru Taman. Seorang abdi di zaman Kerajaan Mataram yang tugasnya merawat serta membersihkan taman di area kerajaan di masa itu. Atas kesetiaannya mengabdi pada kerajaan, Ki Juru Taman mendapat tugas penting yaitu melindungi rakyat Mataram supaya selamat dari letusan Gunung Merapi. Lalu kenapa aku bisa melihat sosok beliau? Mungkin karena dari kecil sampai sekarang aku memang suka sekali dengan taman. Aku suka menanam pohon dan bunga. Ada kepuasan tersendiri saat tumbuhan yang aku tanam, aku siram, aku pupuk, dan aku rawat bisa tumbuh subur. Pohon-pohon dan tanaman hijau bisa mengurangi emisi gas beracun di sekitar kita. Aku selalu nyaman saat berada di tempat yang hijau, sejuk, dan rindang. Selain itu, sosok Mbah Buyutku juga pasti punya andil dalam menyelaraskan energiku agar aku bisa merasakan energi positif dari beliau, Ki Juru Taman.